Lydia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan berlatih coaching ya, Bu ya. Hari ini Bu Liani menjadi coach dan saya sudah menyiapkan rubrik penilaian tentang observasi berlatih coaching hari ini, yaitu sesuai dengan alutsista: tujuan, identifikasi masalah, rencana, serta tanggung jawab. Nah, kira-kira Bu Wulan, dalam mengembangkan kompetensi berlatih coaching kali ini, Bu Wulan ingin menampilkan kompetensi apa dalam latihan coaching? Kalau saya ingin mengembangkan dua kompetensi, Bu, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, ada dua kompetensi. Bisa dispesifikkan satu apa kompetensi yang dicapai? Kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya apa saja, Bu? Indikator ketercapaiannya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian coach bisa menyampaikan masalah-masalahnya, kemudian nanti muaranya pada coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya persilahkan Bu Wulan menjadi coach untuk melanjutkan latihan coaching hari ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bulan. Waalaikumsalam, Bu Erna. Bulan sekarang sedang sibuk tidak? Tidak, ada apa, Bu? Saya mau curhat sebentar saja. Boleh tidak ya Bu ya? Boleh, Bu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, Bu, saya ingin tahu apa tujuan percakapan kita hari ini, Bu. Saya ingin mencari solusi mengenai permasalahan saya di kelas Bu, kelas 10. Oh, ya. Kalau boleh tahu, Bu, masalahnya apa, Bu? Coba Bu Erna ceritakan. Saya itu mengajar di kelas 10 TKR Bu. Kemudian di kelas itu motivasi belajar anak itu sangat rendah, antusias belajar juga rendah gitu Bu. Di kelas juga ogah-ogahan gitu modelnya. Jadi Bu Erna merasakan kalau motivasi belajar murid-murid Ibu itu rendah seperti itu, Bu. Iya. Dan minat belajarnya juga sedikit rendah seperti itu. Iya, Bu. Kalau boleh direntang, Bu, dari angka 1 sampai 10 tentang minat belajar dan motivasi belajarnya murid Bu Erna itu ada di rentang berapa, Bu? Sekitar di rentang 3 Bu. Sangat rendah sekali itu. Indikatornya apa, Bu? Bu Erna bisa merentang motivasi muridnya di rentang 3 itu indikatornya seperti apa? Saya melihat dari hasil belajar mereka Bu. Hasil belajar mereka itu rata-rata di bawah KKM. Sekitar 70% anak lebih itu masih di bawah KKM. Itu Bu. Jadi sekitar 70% murid Ibu pencapaian nilainya di bawah KKM seperti itu. Kalau harapan Bu Erna dari rentang 3 tadi, pengennya itu dikembangkan ke rentang berapa, Bu? Pengen saya itu saya kembangkan ya minimal Bu. Saya kembangkan sampai minimal rentang 7 lah. Tuh, untuk minimal seperti itu. Jadi dari rentang 3 pengen dikembangkan ke rentang 7. Kalau murid berada di rentang 7 ini, menurut Bu Erna indikator perilakunya seperti apa, Bu? Murid yang ada di rentang 7 tadi. Ya, saya berharap hasil belajar anak itu nanti sudah rata-rata, kalau saya keinginannya kebalikan dari yang awal, jadi sekitar 70% anak itu sudah di atas KKM. Oh ya, dari yang tadi 70% anak di bawah KKM, pengennya 70% anak tadi nilainya di atas KKM. Oke. Apa Bu rencana Bu Erna untuk mencapai tujuan Bu Erna tadi? Mungkin saya akan merencanakan mengenai mengubah bentuk pembelajaran saya. Mungkin saya akan melaksanakan dengan menggunakan beberapa alat peraga
dan juga saya akan menyusun video pembelajaran untuk pemahaman konsep anak, Bu. Mungkin dengan pemahaman konsep anak memahami suatu konsep tersebut, saya berharap hasil belajarnya meningkat dan saya harap motivasi belajarnya akan meningkat juga. Jadi ada 2 rencana ya Bu yang ingin Bu Erna laksanakan. Yang pertama, mengubah bentuk pembelajaran dengan menyediakan banyak alat peraga yang kreatif ya. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran. Iya Bu, rencananya itu. Mungkin ada rencana lain Bu yang Bu Erna ingin laksanakan? Sementara ini belum Bu. Rencana itu saja. Jadi ada 2 rencana ya yang Bu Erna sudah susun untuk mengembangkan motivasi anak ini tadi ya. Dari kedua rencana ini Bu, kira-kira mana dulu rencana yang kemungkinan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan mendahulukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dulu, dengan melibatkan semua siswa dalam kelas itu untuk pembuatannya. Rencananya seperti itu. Jadi Bu Erna ingin menyusun media pembelajaran dengan melibatkan anak ya, biar anak ikut terlibat, kemudian dipakai di kelas seperti itu media pembelajaran. Iya, rencananya. Kira-kira kapan Ibu mau dimulainya rencana ini? Kalau sekarang saya mungkin setelah ini akan memberitahukan ke anak-anak untuk melakukan persiapan apa saja yang akan digunakan. Kemudian mungkin saya akan laksanakan minggu depan sesuai jadwal pada kelas tersebut. Oke, jadi mulai hari ini Bu Erna mau mempersiapkan bahan-bahan untuk dibuat alat peraga tadi ya. Kemudian minggu depan akan pelaksanaannya. Oke, semoga ini rencana Bu Erna ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bisa menambah motivasi belajar siswa ya Bu. Ya, semoga Bu. Oke. Kemudian nanti rencana kedua menyusul setelah ini ya Bu. Mungkin akan saya gunakan di materi berikutnya Bu. Oke. Jadi untuk materi berikutnya Bu Erna akan melaksanakan rencana yang kedua. Iya. Oke, juga rencana kedua ini saya harapkan Bu Erna berhasil dalam melaksanakannya dan nanti berdampak baik ya kepada murid-murid ini. Iya. Ya. Dari kedua rencana ini yang sudah Bu Erna susun, kira-kira nanti untuk mengingatkan Bu Erna, untuk menjaga konsistensi Bu Erna dalam melaksanakan kedua rencana ini, siapa Bu kira-kira yang bisa membantu Bu Erna dalam mengingatkan Bu Erna atau justru malah membantu Bu Erna dalam menjalankan bersama rencana ini? Kalau untuk menjalankan pembelajaran yang berbasis alat peraga itu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru yang serumpun Bu dengan saya. Jadi saya akan berdiskusi dulu dengan guru tersebut. Kira-kira kalau penyusunannya seperti ini itu bagaimana? Baik, jadi Bu Erna nanti akan berkolaborasi ya Bu dengan teman yang serumpun ya. Oke. Jadi ada 2 rencana yang akan Bu Erna laksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian saya ingin tahu nih Bu, perasaan Bu Erna setelah kita melaksanakan sesi curhat ini, bagaimana Bu perasaan Bu Erna? Perasaan saya sedikit plong ya Bu. Tadinya saya buntu, mau ngapain dalam kelas, mau saya apain anak ini, kok seperti itu terus, ngantuk di kelas. Ya alhamdulillah dengan ibu ini tadi saya mendapatkan pencerahan ya, alhamdulillah. Terima kasih loh Bu ya. Sama-sama ya Bu. Semoga nanti rencana-rencana Bu Erna bisa terlaksana dengan baik. Ya, Bu. Kemudian saya penasaran Bu, dalam nanti 1 bulan ke depan untuk pertemuan kita selanjutnya, apakah rencana sudah terlaksana dengan baik? Kemudian apakah ada perkembangan bagi siswa tentang motivasi belajarnya? Kita ketemu bulan depan ya Bu. Oke, Untuk kita atur melaksanakan jadwalnya refleksi lagi ya, dan Bu. juga evaluasi ya Bu. Iya. Terima kasih loh Bu ya atas pencerahan yang diberikan. Habis ini mohon maaf tapi ya Bu ya, saya ada jam lagi untuk masuk kelas.
Jadi saya permisi dulu. Baik, terima kasih Bu Wulan sudah melakukan praktek coaching kali ini. Telah berjalan dengan baik kegiatannya, alur tirta juga sudah terpenuhi, dan menurut catatan saya kompetensi yang ingin Bu Wulan tampilkan tadi sudah nampak ya di beberapa bagian. Prinsip coachingnya juga sudah sangat berjalan dengan baik, kemitraan dengan Bu Erna sudah terjalin, Bu Wulan juga sudah menampilkan atau memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Erna, dengan akhirnya tadi Bu Erna merencanakan beberapa kegiatan ya yang dilakukan. Baik, dari kesimpulannya, semoga nanti coaching selanjutnya Bu Wulan juga dapat melaksanakannya dengan lancar. Namun setelah kegiatan coaching kali ini, mungkin Bu Wulan punya kegiatan atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya? Kalau tadi kan yang fokus saya ingin kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Untuk latihan coaching selanjutnya mungkin yang ingin saya kembangkan lagi yaitu presence atau kehadiran penuh Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Wulan. Semoga di coaching selanjutnya Bu Wulan dapat lebih memaksimalkan lagi apa yang diharapkan dari latihan coaching selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.